pendidikan. Kita awali pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebentar ya, Ibu akan sampaikan dulu sebenarnya apa yang melekat nanti yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi Bu Marliza sebenarnya sudah minta kepada LPJN UIA khususnya untuk angket lulusan. Tetapi ada beberapa hal, item yang memang belum terpenuhi di dalam angket ini. Termasuk adalah status pekerjaannya. Ya, di sini kan baru berapa bulan dan berapa perusahaan. Kalau nanti bicaranya adalah perusahaan yang memang mahasiswa bekerja, begitu kan? Karena ada mahasiswa yang memang sudah bekerja sebelum ataupun ketika mereka sedang kuliah. Nah, kalau kita bisa melihat lagi bagaimana Anda menggambarkan situasi saat ini, saya masih belajar dan sebagainya, ini juga bisa terpenuhi karena mahasiswa fokusnya kepada kegiatan di mana mereka masih belajar atau memang sudah mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Nah, ini ada item-item yang memang nanti kita akan revisi, khususnya di item nomor 10. Tolong dicatat ya, Putri, Hesti, Virial, ini Agung bergabung ya? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Di sini, ini kan karena memang turunan dari UIA. Nah, Bu Marliza berharapnya kita tidak masuk dalam pola ini ya. Jadi kalau memang menanyakan kepada mahasiswa, karena kita kan lulusannya harusnya menjadi guru di SMP dan SMA. Nah, keterpenuhan untuk ini nanti akan dirubah di nomor 10 ini, tolong dicatat ya. Nanti mahasiswa yang akan membuat Google Drive-nya. Nanti secara urun rembuk semuanya harus memiliki satu saja sih. Kalau kemarin Bu Marliza kan berharapnya ada beberapa ya Google Drive, tapi inginnya Bu Marliza duduk aja, nanti dibuat settingnya seperti apa di bagian depan, nanti Bu Marliza kasih contoh yang sudah dilakukan oleh FST. Ya, nah yang nomor 10 ini nanti jawabannya adalah institusi tempat Anda bekerja sekarang. Yang pertama, A ini guru PAUD atau guru TK, yang B guru SD atau guru madrasah ibtidaiyah gitu ya. Yang C ini guru SMP atau MTS. Yang D guru SMA atau MA atau MAN lah ya sejenisnya. Selanjutnya ada jawaban lagi wira swasta. Ya, wira swasta atau boleh saja sebutkan wira swasta, dan yang E boleh lainnya tapi tetap memberikan opsi mereka menjawab lainnya itu pekerjaannya apa. Ya. Nah, lainnya itu tulisnya mungkin saja mereka tidak bekerja dan sebagainya. Oke. Nah, di sini sudah nomor 10 kita revisi. Sudah dicatat ya? Virial, sudah dicatat Virial? Udah Bu. Bu, maaf. Yang tadi guru SMA, Bu, kan ada SMA juga ya Bu. Boleh. Sederajat gitu Bu. Boleh, SMA, SMK boleh. Ya. Ya Bu. Ditambahkan aja. Nah, begini. Ini kan ada item di mana butir 14 pilihannya banyak. Ini bukan hanya memilih satu, tetapi boleh menjawab lebih dari satu. Berarti ada kolom yang nanti harus disesuaikan di Google Form. Nanti begini, tolong ya, angket ini nomor 1, 2. Nah, 2 ini dipindahkan ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang setelah butir 14. Nah, setelah butir 13. Setelah butir 13, 14, nanti pilihan 15-nya yang ini. Sorry. Karena kepotong 1, harusnya 14-nya yang nomor 2. Ya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 13 itu pilihannya hanya ABC atau lebih dari ABC. Ya, di sini kan ada juga yang tadi Ibu minta, ada AB, ada AB sampai D, ada sampai E dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi 1.
satu item lagi di bagian terakhir. Kalau ini kutirnya adalah 13, kita potong yang nomor 2 tadi, ya berarti ada 12. Yang nomor 13, itemnya adalah berapa IPK ketika lulus kuliah. Ya, nah di situ isinya adalah 3,00 ke atas, gitu ya, atau 3,00 ke bawah, maksudnya gini, 3,00 sampai dengan 3,50, gitu ya. Ada lagi 2,50 sampai dengan 3,00 gitu ya. Di bawahnya lagi 1,50 sampai dengan 2,00. Jadi 3,00 gitu 00 sampai dengan 3,50 gitu ya. Sebentar. Sepertinya ada lulusan kita yang hampir mendekati 4 ya. Baik-baik, begini saja. Bentar ya, revisi ya. Jawaban A 3,50 sampai 4,00. Yang B ya 3,49 sampai dengan 3,00 ya. Yang C 2,99 sampai 2,50 ya. Yang D 2,49 sampai dengan 2,00. Ibu ulangi kembali ya. Yang A kitanya kembali di butir 3 bawah setelah 13 ya. Nomor 13 nanti karena dipangkas nomor 2 berarti sisanya 12 dan nomor 13 ditanyakan terkait IPK. Saat lulusan berapa indeks kumulatif prestasi kumulatif ketika lulus? A 3,50 sampai 4 ya. B 3,49 sampai dengan 3,00, berarti ini direvisi ya. Harusnya 3,00 dulu ya. Kalau dari 2,00 yang poin kecil dulu, Bu. Boleh. Baru yang D-nya boleh. 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 Karena gini, di instrumen kita itu nomor 12 sangat erat, cukup erat sampai yang di bawahnya poin terendah. Oh iya baik Bu. Gitu. Jadi berarti poin kita harus yang tinggi dulu, begitu kan? Oh iya boleh. Jadi tetap saja 3,50 sampai 4 gitu ya. 3,49 sampai 3, 2,99 sampai 2,50, 2,49 sampai 2. Nanti direvisi kembali ya, mungkin Ibu salah nih penempatannya angkanya. Nanti diurun rembuk lagi. Jadi 3,50 sampai 4, 3,49 sampai 3, 2,99 sampai 2,50, 2,49 sampai 2. Ya, begitu ya. Oke, nah sekarang 14 tetap yang ini. Maksudnya 14 tetap yang ini, nanti yang nomor 2 diturunkan lagi. Boleh nomor 14, boleh di nomor 15. Silakan saja. Karena kenapa? Karena pertanyaannya itu lebih dari 1. Dan juga nomor 5 ini hanya memilih pada saat lulusan yang Anda kuasai, itu yang mana? Sangat tinggi sampai dengan terendah. Ya. Jadi 1 itu jawabannya paling tinggi, 5 itu paling rendah. Begitu. Nanti diberikan keterangan ya. 1 sampai 5 ini jawabannya apa? Karena di sini keterangannya sangat tinggi itu 1. Ya. Lanjutnya lagi kemampuan dalam memecahkan masalah sampai dengan inisiatif itu juga tetap sangat tinggi pada hal usulan. Bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam kompetensi jika memilih 1 sampai 5. Karena harus dijelaskan ya, khawatirnya nanti kakak kelasnya memilih angka 1, padahal itu jawabnya sangat baik, sangat tinggi, tetapi memilihnya angka 5.
sangat rendah. Atau boleh saja nanti diurun rembuk kepada mahasiswa, kepada Anda khususnya sebagai penanggung jawab ya dari instrumen ini, dan nanti akan dibuatkan ke dalam Google Drive. Google Drive atau Google Form, Bu? Oh, sorry, Google Form. Google Form ya. Google Form nanti dibagikannya tetap di-share ke Bu Mariza ke dalam Google Drive Bu Mariza. Google Form ya tetap. Oke. Nah, di sini. Oke, sudah terlihat ya. Ini contoh tracer study yang memang sudah dibuat oleh Fakultas Sains dan Teknologi yang ada di UIA. Gitu. Nah, ini kita bisa turunkan, boleh didesain kalau memang punya waktu. Tapi kalau tidak punya waktu ya tidak apa-apa, polos, tapi tertulisnya tracer study alumni Fakultas Agama Islam, gitu ya. Khususnya nanti di sini kita akan menjelaskan bahwa mereka itu prodinya apa. Di sini sudah ada. Nah, ini diambil saja ya. Tapi tetap tracer study programnya nanti diganti. Program studinya adalah Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nanti dibuat ya secara rembuk ya, berempat nih termasuk Agung. Ini juga boleh diambil. Nih, ini boleh diambil, tapi tidak usah menggunakan gugus mutu FSP ya. Langsung saja wassalamualaikum ya. Selanjutnya nanti ini boleh menggunakan nomor kontak Bu Marliza di sini di bagian bawahnya. Iya, ya. Berikan saja nomor kontak Bu Marliza karena khawatir mahasiswa alumni itu bertanya terkait apa manfaat ataupun kebutuhan dari tracer study ini. Selanjutnya nanti diberikan nama, nomor handphone yang aktif kakaknya. Nanti ini ini tetap diberi bintang ya. Kalau tidak beri bintang nanti mereka tidak jawab namanya. Mereka bisa terlewat gitu ya. Email aktif, alamat rumah, tahun masuk, dan tahun lulus. Nah, coba lihat ya, kakak kelasnya itu tahun masuknya tahun berapa, yang kemarin ibu berikan 2019, 2020, 2021, berarti mundur ke belakang. Kalau seandainya Ibu Marliza berikan 2019 gitu ya. Nah, 2019 kalau target mereka 4 tahun lulus kuliah, berarti mereka masuk di tahun 2015. Tapi jangan langsung ditulis 2015, kasih opsi di atasnya ya. 2015 berarti 2016 atau 2017. Di bagian bawahnya tulis ya, lainnya tahun berapa. Supaya tidak seperti ini, kita hanya memberikan, karena Bu Mariza kan hanya memberikan 3 tahun ya. Itu lulusannya 2015, 2016, 2017 tahun masuknya. Tapi kalau ada yang tahun masuknya di luar dari itu, beri opsi lainnya tahun berapa. Silakan kakaknya tulis sendiri. Oke. Nah, selanjutnya tahun lulus. Kan Ibu sudah berikan ya, 2019, 2020, 2021. Hanya 3 itu saja pilihannya. Supaya nanti mahasiswa tahu kakak kelas yang tahun berapa yang mengisi, supaya nanti bisa diteruskan kepada nilai ataupun laporan khusus ke kelasnya masing-masing, kelas A, kelas B, dan kelas C. Gitu ya. Ini tracer study-nya nanti, contoh Google Form ini nanti akan Ibu bagikan kepada Hesti dan teman-teman ya, supaya punya acuan. Jumlah teman seangkatan nggak usah ya, tidak usah. Program studinya pendidikan agama Islam, tapi tolong ditulis ya, kelas reguler atau non reguler, hanya itu pilihannya ya, kelas reguler atau non reguler, hanya itu. Selanjutnya di bagian bawahnya baru pertanyaan yang tadi
Setelah mereka isi biodata, baru pertanyaan wajib. Ya, setelah pertanyaan wajib hanya memilih ini. Hanya memilih salah satu. Yang tadi butir 1 sampai 13. Itu hanya memilih salah satu. Selanjutnya, opsi yang mereka harus ini nggak usah. Ini nggak usah seperti ini ya. Jadi sesuai saja dengan instrumen yang Ibu Mariza berikan. Yang Ibu akan jelaskan lagi adalah yang pertanyaannya lebih dari satu. Nah, seperti ini. Kalau pertanyaannya ini jawabannya lebih dari satu, maka jangan definisinya jangan memberikan kolom seperti bulat seperti ini ya. Kalau bulat ini kan pilihannya salah satu. Kalau kotak seperti ini kan ada lebih dari satu, 2, dia mau jawab lebih dari itu tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya contoh bagaimana menurunkan bentuk yang namanya kuesionernya, ya. Angketnya atau kuesionernya, tetapi tetap kita mengacu kepada pedoman yang Ibu berikan dari instrumen yang tadi sudah Ibu paparkan. Ya, supaya tidak jenuh kakaknya karena protesnya adalah tracer tadi itu kebanyakan isinya. Maunya apa? Nah, sebenarnya di dalam target kita dari 17 item itu sudah terpenuhi, setidaknya itu. Ya. Oke, nanti setelah Hesti, Virial, Agung, dan Putri buat, ya, Ibu kasih waktu 1 minggu ya Neng ya Agung ya, 1 minggu, terus kirim kembali kepada Ibu Google Form-nya. Ibu mau melakukan percobaan. Ibu mau melakukan percobaan, sudah terbaca dengan baik dan benar tidak? Terus, apakah perintahnya sudah jelas atau tidak? Gitu, ya. Oke, paham ya? Iya, Bu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Berarti total kuesionernya ada 17 ya, Bu? Gimana? Total kuesionernya ada 15 jadinya, Bu. Ya, tadi kan, kalau yang tadi ada yang pilihan 1 per 1 itu ada 13, kan ya? Terus pilihan lebih dari satunya ada 3. Berarti 17 ya. 14 tambah sebentar. Ya, tadi kita buang 1, bukan buang 1, menurunkan 1. Pindahkan ya. Tapi tetap jumlahnya jadi 13. Karena kenapa? Karena Bu Marliza minta berapa indeksnya. Iya, Oke, selanjutnya yang pertanyaan lebih dari satunya tadi karena nomor 2 itu dipindahkan, gitu ya, ditambah 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? Iya, 17. Oke ya, jadi nggak usah terlalu banyak, khawatir kakak kelasnya malah terlalu banyak Bu bacaannya, jadi kami hanya asal ngisi aja gitu, tidak dibaca. Nah, kita harapkan bahwa isian ini betul-betul dari kebutuhan kakak kelasnya, gitu ya. Oke, sampai di Ibu share juga tadi contoh laporan dan angket ya terkait tracer tadi. Begitu. Jadi nanti akan Ibu share kepada Hesti, Virial, dan Putri. Nanti Agung bergabung dengan sekretarisnya saja. Gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan yang kurang difahami, silakan di WA kepada Bu Mariza atau menemui Bu Mariza di hari-hari di mana Bu Mariza ada di kampus. Ya, tolong berkomunikasi. Sebelum diturunkan Google Form ini, Ibu akan cek satu persatu. Punya Putri, Virial, dan Hesti. Google Form-nya supaya terbaca tidak ya dengan Ibu Mariza sampelnya sajalah. Pertama kali orang yang akan mencoba itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tolong duduk bersama-sama untuk membuat Google Form-nya supaya punya cara pandang yang sama meskipun tahun yang akan dilaporkan berbeda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Contohnya Bu.